Allah SWT masih berikan kita kenikmatan, nikmat iman, wabil khusus, dan nikmat kesehatan sehingga kita terhindar dari pandemi COVID-19 yang Bandung mulai hitam, bukan lagi merah tapi hitam. Tingkat daruratnya tinggi karena semua kamar rumah sakit di Kota Bandung penuh. Karena Kota Bandung dirujukan sehingga pasien-pasien di luar Kota Bandung pun juga datang ke Bandung. Makanya ada usulan mau disampaikan ke gubernur, kalau bisa gor yang ada di Arcamani, ada wisma di situ, jadikan rumah sakit darurat untuk menampung pasien-pasien COVID yang tidak tertangani. Ya, karena klasternya sudah kluster keluarga. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir hari ini, ibu-ibu yang disehatkan oleh Allah SWT senantiasa sehat sampai pandemi selesai insyaallah. Karena satu persatu berbeda meninggal. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang jamaah. Jamaah Allah, kalau masing-masing punya handphone di handphone ada aplikasi Qurannya, silakan dibuka surah 39 ayat 47. Ya. Menulis ya, masing-masing itu biar kita baca langsung. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah membaca ayat ini, kita baca terjemahannya, kira-kira apa yang ada di benak jamaah membaca ini? Saya bacakan terjemahannya. Surat Az-Zumar ayat 47. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu pula, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu mereka tidak sangka-sangka. Kalau kita baca ini, orang zalim berarti dia akan sudah pasti masuk, sudah pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu. Orang zalim pasti mikirnya bukan akhirat, mikirnya dunia. Dunia yang dia kejar, dunia dikejar. Dan ketika dia sudah di yaumul qiyamah melihat azab Allah yang begitu pedihnya, maka segala yang dia cari di dunia, bahkan Allah katakan fil ardi jami'an, segala apa yang ada di muka bumi dia punya, wa mislahu, bahkan ditambah lagi semisalnya 2 kali lipatnya dunia dengan segala isinya, dia akan melerahkan semua hartanya itu, yang apa di langit yang dia punya semua itu dia relakan agar tidak diazab. Pertanyaannya mungkin, berapa sih kekayaan orang zalim? Gak akan seluruhnya yang ada di muka bumi. Artinya gak bisa mengganggu. Kenapa? Karena kata Allah, wa badalahum, sudah jelas bagi mereka minallah dari Allah azab yang mereka tidak sangka-sangka. Lalu hubungan kita dengan orang beriman apa? Hubungan kita dengan orang beriman adalah jangan lupa bahwa ini menimpa kepada orang beriman, karena bahasa zalim itu tidak disebutkan kafir atau mukmin. Orang beriman bisa zalim enggak? Orang beriman bisa zalim enggak? Bisa.
Makanya para ulama membaca ayat ini banyak yang menangis karena khawatir akan mendapat azab yang tidak disangka-sangka. Apalagi kalau dia sudah banyak amalnya, ternyata biomil akhir, biomil hisab tetap mendapat azab. Artinya apa? Artinya amalan dia nggak ada gunanya. Nah, hari ini akan kita bahas adalah amal soleh 7 golongan laksana debu yang berterbangan. Artinya amalnya nggak ada nilainya. Banyak para sahabat juga banyak ini menangis. Walau nabil ladzina zalamu, ya kan? Bagi orang zalim mafil ardi jami'an, memiliki segala apa yang di bumi jami'an seluruhnya, mislahu ma'ahu, dan semisalnya ditambah lagi semisalnya itu bersama mereka, bersamanya, laftadau bih, tetap saja dia akan menebus ya, min su'il adab, dari azab yang buruk di hari kiamat. Kamu bisa menebus. Nah, golongan itu apa saja? Ada 7 golongan yang amal solehnya laksana debu yang terbangan dengan ayat ini. Yang pertama adalah orang yang takjub dengan amal solehnya dan dia yakin akan mendapat balasan dari amal soleh, dan ternyata begitu berhisab laksana debu yang terbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dijelaskan ayat ini. Surat Al-Furqan ayat 23. Menulis betul. Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Enggak ketemu. Kamu penulis? Ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, Imam Ibnu Rajab ini mengatakan ada 7 golongan yang amal solehnya laksana debu yang berterbangan berdasarkan ayat Az-Zumar 7, dengan ditekankannya pada akhir ayatnya, yaitu wa badalahu minallahi ma lam yakunu yastasibu. Sudah jelas bagi mereka dari Allah azab yang mereka tidak sangka-sangka. Ini banyak ulama dan Ibnu Rajab, Syekh Ibnu Rajab menyebutkan ada 7 golongan yang tertipu, yang dia tidak menyangka-nyangka ada azab, yang dia merasa dengan amalnya dia akan mendapatkan balasan. Karena ada takjubnya gitu, dia bangga dengan amal perbuatan. Suatu kisah, Jabir radhiyallahu anhu didatangi oleh Rasul dan Rasul berkata pada Jabir, datang Jibril, telah datang Jibril kepadaku. Dan Jibril berceritalah tentang kisah seorang hamba Allah yang tinggal di sebuah pulau yang luasnya 30 hasta dan 30 hasta, nggak terlalu luas pulau. Di pulau itu ada tumbuh sepohon delima yang berbuah tiap malam 1 buah, padahal seharusnya 1 musim sekali, setahun sekali berbuahnya buah delima. Dan biasanya buah delima begitu. Tapi ini begitu 1 malam berbuah langsung matang gitu. Biasanya kan pentil dulu gitu kan, mentah dulu baru matang, ada proses waktunya. Ini begitu 1 malam langsung matang. Allah punya kuasa. Dan di situ ada sebesar ibu jari air mata air tawar yang buat minum. Dan kata mereka Jibril, hamba Allah ini dikasih usia 500 tahun, usia panjang, dan kerjaannya kata mereka Jibril kepada baginda Rasulullah ibadah. Berhenti ibadah kalau makan malam sama berwudu, itu berhenti ibadah. Setelah makan ibadah lagi,
Setelah berwudu gimana? Kemudian sahabat itu berdoa, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan sujud di hadapan-Mu, agar belatung dan serangga tidak merusak wudu. Dikabulkan doa. Dia meninggal pada sujud bagi sholat. Dibangkitkan pula dalam keadaan sujud, ya Allah, dikabulkan. Dia dibangkitkan di hari kiamat itu, di hari pengisah, hari kebangkitan, dibangkitkan dalam keadaan sujud. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Dipotong oleh sang hamba, ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan amalku. Takjub dia, bangga dengan ibadah yang 500. Allah ulang lagi, ya malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Dipotong lagi oleh sang hamba, dengan amalku ya Allah, dengan amalku ya Allah. Akhirnya Allah perintahkan malaikat timbang amal ibadah yang dia banggakan itu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia, dan dapatkan hasilnya. Ternyata nikmat yang bisa ditebus oleh ibadah 500 tahun tanpa henti itu hanya nikmat mata saja, nikmat telinga, nikmat menghirup udara, nikmat makan, itu terus. Lalu oleh Allah, ya malaikat campakkan dia, lemparkan dia ke dalam neraka. Lalu sang hamba ini menangis dan berteriak, ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan rahmat. Dan dengan rahmat Allah, sang hamba ini kembalikan, tidak jadi ke neraka. Dan Allah berfirman kepada hamba ini, siapa yang telah menciptakan engkau dari tidak ada menjadi ada? Engkau ya Allah. Siapa yang telah menghidupkan engkau, memberi kekuatan 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang telah membuahkan buah dari masa malam, satu buah langsung berbuah, yang harusnya semusim sekali, setahun sekali, dan mengeluarkan air tawar sebesar ibu jari? Engkau ya Allah. Maka masuklah ke surgaku dengan rahmatku, dengan rahmatku. Lalu malaikat Jibril berkata pada baginda, ya Muhammad, di dunia ini dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Maka doa diajarkan baginda kepada kita, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kita minta irhamna, belas kasihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gak pantas gitu. Ibadah sahabat apapun kita gak akan bisa mewakili menebus harga surga. Gak bisa. Bahkan sebagian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, bayangkan apa yang kau inginkan. Bayangkan. Lalu sahabat itu semua senyum. Berarti sudah terbayang apa yang diinginkan. Dan kata baginda, surga yang paling rendah 10 kali lipat dari yang kau bayangkan. Artinya apa? Surga yang paling rendah aja gak terbayang gitu. Dan ternyata ayat ini juga menunjukkan ada siksa yang juga tidak terbayangkan, tidak disangka-sangka. Makanya kita jangan terlalu bangga dengan amal ibadah kita. Orang yang takjub kepada amal ibadahnya biasanya memandang remeh orang lain yang lebih sedikit ibadahnya. Hati-hati jemaah, kalau kita merasa bangga dengan amalan kita, makanya Allah lebih suka dengan orang yang bertobat karena perbuatan maksiatnya daripada orang yang tidak merasa berbuat maksiat karena merasa amal benar. Ya, satu golongan pertama Pak, yang merasa takjub dengan amal solehnya dan dia yakin akan mendapat balasan dari Allah. Ya. Begitu di akhirat berlaksana debu yang terbang. Ayatnya Al-Furqan 23. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Golongan pertama. Golongan yang kedua adalah sebaliknya. Kalau takjub dengan amal solehnya, yang kedua meremehkan dosa. Seperti istighfar yang beres, naon-naon, sesekali itu jelema teh salah. Itu namanya menganggap remeh dosa, padahal di sisi Allah itu besar.
broadcast, main share aja kita. Tinggal minta maaf, beres, gitu. Ya, kita lihat ayatnya. Ayatnya adalah suratnya adalah surat ini. Ayatnya adalah surat ini. Coba buka surat An-Nur ayat 15. Penulis. Ya. An-Nur ayat 15. Surat An-Nur surah 24 ayat 15. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah adalah besar. Meremehkan yang disebut ini adalah menggibah, memfitnah. Wa kulli humazatin lumazah. Wa kulli humazatin lumazah. Jadi ancamnya kepada orang yang suka mengumpat dan mencela itu, ancamannya neraka, ancamannya azab. Maka kata wail itu artinya ancaman. Cuma ada beberapa pendapat wail itu neraka wail, padahal neraka wail tidak ada. Tapi ada yang mengatakan pendapat neraka wail ada. Tetapi sebenarnya yang paling banyak membahas adalah wail itu artinya wail kulli humazatil lumazah, itu adalah ancaman Allah dengan ancamannya neraka. Wail lil mutaffifin, ancamannya bagi orang yang berbuat curang dalam perdagangan neraka. Maka jangan menganggap enteng. Kadang-kadang orang begitu, sakit, jadi baik, istri pagi beres, gitu. Zaman sekarang nih, hati-hati, jaga jempol kita, nyebar. Berita-berita yang gak jelas, seringkali kita nggak enteng, main share aja. Di sisi Allah itu besar, kata Allah, azim. Maka kata baginda Rasulullah, wala saghiratan, tidak ada dosa kecil jika dikerjakannya berulang-ulang. Betul tidak? Numpuk dia. Wala kabiratan, dan tidak dosa besar ma'a istighfar, ketika diiringi dengan taubat. Maka tadi Allah lebih suka dengan hamba orang yang bertaubat dari perbuatan maksiat ketimbang orang yang tidak pernah merasa berbuat maksiat. Meremehkan dosa. Maksudnya apa dengan ayat Allah, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Jangan pernah meremehkan sekecil apapun dosa. Dosa tetap dosa. Dan juga jangan pernah mengabaikan sekecil apapun kebaikan. Sekecil apapun kebaikan tetap akan dibalas. Jangan pernah meremehkan dosa. Jangan pernah mengabaikan sekecil apapun kebaikan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini jemaah. Ya, ada orang merasa karena tadi sudah berbuat yang gede-gede, yang kecil-kecilnya, kan? Amal ecek-ecek. Kalau dia tulus, dibalas oleh Allah. Kalau yang gede, hanya ingin mendapat pujian, tidak ada artinya. Laksan debu yang terbang. Penting. Dua. Yang ketiga, ya. Golongan yang ketiga kata Ibnu Rajab adalah yaitu golongan orang yang amalan buruknya dihiasi oleh syaitan menjadi baik. Jadi apa yang dikerjakan dianggap itu baik
Ya, lihat Allah sebutkan itu. Allah ceritakan, hal nunabbi'ukum, maukah kamu aku berikan kabar siapa orang yang paling merugi kata Allah? Yaitu orang yang memandang perbuatannya baik. Coba lihat surat Al-Kahfi ayat 103-104. Al-Kahfi surat 18. Amalannya sia-sia, tapi mereka menyangka telah berbuat kebaikan. Maka itu berasa yang mereka tidak sangka-sangka. Contohnya apa? Orang yang senang dengan perbuatan subahat, dianggap perbuatan itu baik, padahal tidak jelas. Saya pernah bertanya kepada jamaah, hukum makruh, dijawab, dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan dapat pahala, itu makruh. Padahal maknanya bukan begitu. Makruh yang dibenci. Sekarang kalau Bapak punya teman melakukan perbuatan yang kita benci, lama-lama kita marah. Kalau marah, sebel, tinggalin. Makan jengkol hukumnya apa? Kata yang suka Pak enak. Pasti bagusnya bilang apa hukumnya? Wajib. Yang punya penyakit diabetes itu bisa ngurangin. Kalau makannya memang pakai aturan. Rata-rata pasti bilang hukumnya apa? Makruh. Padahal zat yang disebut, yang Rasul tidak suka dengan makanan itu bukan jengkol, bawang. Bawang hukumnya apa? Boleh. Makanya hadisnya kan, jika kalian makan bawang, berarti boleh nggak makannya? Boleh. Jangan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Bau. Ya kan, walau dolim pingsan kabeh. Amin. Boleh, cuma jaga baunya. Kenapa jengkol makruh, ari duren boleh? Padahal duren bau nggak? Bau bagi yang nggak suka, bagi yang suka sini gitu. Selalu aja jengkol, bagi yang suka wajib gitu tadi. Ya intinya ada orang yang bermain di wilayah abu-abu yang gak jelas, dianggap itu baik, bisa ngulangin stres. Nah, mudut, untung yang mudut, orang belak-belakan wae pokoknya mudut. Kalau nanya ke dokter Sigit pasti nggak tanya saya, tapi dokter banyak mudut oke. Mulutnya kayak kereta, habis ngumpul lagi, habis. Dokter, kenapa? Udah apa yang guna? Jadi udah apa obatnya? Jadi mulutnya jago. Kan dokter. Ya kan? Ulama Indonesia, tidak ada satupun ulama Indonesia mengatakan rokok itu hukumnya haram. Nggak ada. Paling banter apa tadi hukumnya? Makruh. Kenapa?
Nah yang bikin patutnya merokok oke, banyak tadinya gitu. Nah tegas jadi. Dalam sabda Rasulullah hadis arba'in, wa man waqa'a subhat, siapa yang terlibat dalam perbuatan subhat, waqa'a haram, dia akan mudah terjatuh dalam perbuatan haram. Artinya yang subhat itu condongnya ke halal atau ke haram. Bagusnya diapakan subhat itu? Tinggalkan. Jangan dianggap remeh. Makanya banyak orang disesatkan oleh Allah di atas ilmu pengetahuannya. Artinya dia sadar itu salah, dikerjakan terus. Karena ada anggapan ini nggak apa-apa gitu. Contoh yang sangat vulgar, nikah sesama jenis mengatasnamakan apa? Hak asasi, yang nggak baik. Ngeri kan? Pasangan itu harus beda. Kalau sama bukan pasangan, belum. Sok sendal, pasangannya sama atau beda? Sendal, sama atau beda? Kalau sama semua disebut pasangan enggak? Nah, kanan bungkul. Di mana mas sendal kiri kanan. Baut jeung baut bisa dipakai tuh. Mur jeung mur. Bagusnya baut jeung mur, cocok. Dan Allah katakan itu memang setan itu selalu memandang perbuatan jadi indah. Hati-hati kita. Maka kita perlu belajar agama biar kita ketahui mana yang ternyata itu bukan kebaikan, kita nyangka itu kebaikan gitu. Ya, jamaah, itu golongan yang berapa? Yang ketiga. Golongan yang keempat kata Ibnu Rajab. Golongan yang keempat kata Ibnu Rajab adalah orang yang riya. Ini udah pasti amal tidak diterima karena riya, mengharapkan pujian dari Allah. Dan itu orang munafik, sakit munafik itu penyakit. Kang Nuris, Anissa 142. Anissa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. 145 ya Mas. Ini dikunci oleh 145. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi orang munafik dinamakannya abadi. Karena menggunakan lan kita tidak dapat nasir. Lan tidak akan pernah selamanya. Dan munafik itu syaratnya harus beragama. Harus beragama munafik itu syaratnya beragama Islam. Berarti kita punya peluang jika orang munafik mau beriman. Hati-hati dengan azab yang tidak disangka-sangka. Ketika kita perbuatannya ingin hanya dipuji, dia belajar agama ingin disebut ulama, ingin disebut ustaz. Ya. Atau bahasanya siapa lu? Gitu. Kita hati-hati jemaah yang Allah masih mujahadah sesuai dengan namanya mujahad. Mujahad bukan
Ibnu Rajab, orang yang golongan amal solehnya seperti debu yang berterbangan. Yang kelima adalah orang yang beramal soleh namun ia menzalimi orang lain. Akibatnya amalnya habis oleh perbuatan zalim, menzalimi orang lain. Contohnya apa yang paling mudah? Lisan, ngomongin kejelekan orang lain. Ya. Iktasilu fi uyubil khuluq, sibuk dengan aib orang lain. Itu habis tuh amalan, maka disebut muflis bangkrut. Terutama omongan. Sekarang bukan omongan lagi, tambah satu lagi, jempol. Jadi tidak dengan mulut, jempol. Itu yang fitnah-fitnah. Bayangkan foto Habib Rizik ada di OPM gitu. Oh, itu kan rekayasa semua. Ya. Luar biasa. Sudah nyatakan kemerdekaannya Papua Barat ya. Beni Wenda menyatakan kemerdekaannya. Ya kita sedih aja sih. Tanggapan cuma ya kan dia mau memamerkan kemenangan di Twitter pukul. Sementara ada Ustaz men-Twitter juga ditangkap. Karena Twitter juga sebuah itu. Sedih aja. Ya. NKRI harga mati lagi kita. Udah. Jangan dilepas lagi lah Indonesia, lepas lagi sebagaimana tinggi. Ya. Ini gambar buat kita. Jadi jelas. Yang kelima adalah dia beramal soleh, cuma dia berbuat menzalimi orang lain. Gibah itu zalim orang lain. Menyakiti dalam bentuk fisik itu zalim orang lain, itu akan menghabiskan amal kita. Ketika amal kita sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi dibebankan kepada orang yang menzalimi dengan tidak mengurangi dosa orang zalimi. Ditambah. Bayangkan, makanya hati-hati kalau kita mau mencela gitu. Misalnya naik angkot, kita bayar terus supirnya orang Batak. Ngomel, terus kita berdasar Batak, itu sebatak kita kalau menghina dan bakal dituntut dia berakhir. Makanya hati-hati. Dasar Jawa, ternyata mau se-Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Kalau Sunda nggak boleh Sumatera Jawa. Makanya hati-hati Bapak kalau ngomong dasar Padang, Padang lu gitu. Enggak, Bukit Tinggi nggak mau disebut orang Padang, orang Bukit Tinggi. Gitu. Karena jangan sama, orang Bukit Tinggi sama orang Padang beda. Sukunya sama, suku Minang. So, orang Cianjur sama orang Bandung mau nggak? Dasar orang Bandung senyum aja orang Cianjur gitu. Kalau Sunda, maka Tionghoa itu suku. Jangan nyebut Cina, Cina itu negara. Ya, karena ada di Indonesia etnisnya Tionghoa, dia orang Indonesia tapi sukunya Tionghoa. Hati-hati jangan salah. Tiongkok itu negara, Cina negara. Ini kabar bagi kita. Ya, jaga. Jangan sampai kita berbuat menzalimi orang lain. Nauzubillah min zalik. Yang keenam kata Ibnu Rajab adalah seseorang yang beramal soleh namun kurang bersyukur. Lalu dia di akhirat kelak akan ditanyai oleh Allah ketika amalannya dihisab. Lalu ia dituntut untuk menembus nikmat yang didapatkannya di dunia tadi. Kisah seorang hamba Allah tadi. Karena kurang bersyukur. Ciri orang tak bersyukur apa? Ngeluh terus. Di Facebook tulis, hujan dulu. Dijawab, udah tahu. Makanya kata baginda, waman asbaha, siapa yang di pagi hari yasku mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada saudaranya, sebenarnya yang dikeluhkan adalah Allah kepada saudaranya. Gak ridho dengan apa yang sedang
terjadi. Banyak yang curhat di sosial media, benar nggak? Banyak nggak? Komo di Facebook. Jangankan yang aib diceritakan, yang nikmat aja juga ditahan dulu. Jangan semua bisa diceritakan, karena nggak semua orang suka dengan kenikmatan dan apa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan istri yang soleha. Maksud nikmat mana lagi ya Allah, yang kau tidak dustakan saya lagi pelukan sama istrinya. Emang kalau orang muji kita nambah mulia, kemudian kita bertambah nggak orang muji? Yang ada itu semua ria, kita sombong. Makanya saya mau hati banget sama istri, nggak boleh ya cukup kita aja. Betul saya berdua dua, nah kita nikmatin berdua aja. Orang nggak tahu juga, kita nggak rugi kok nggak kedina. Orang tahu nggak nambah mulia, apalagi yang lain nggak boleh. Ngadunya kemana kita bagusnya? Ke Allah lagi sholawat, ngadu silakan. Akibatnya kita kurang bersyukur. Ya, karena syukur itu kunci kebahagiaan bapak-bapak. Rumus bahagia itu H sama dengan R per E tuh. H itu adalah happiness, R itu realita, E itu ekspektasi. Jadi bahagia itu kenyataan bagi harapan. Itu rumus bahagia. Kalau dia berharap satu, kenyataan satu, bahagia nggak? Bahagia karena harapannya sesuai kenyataan satu. Kalau dia berharap satu, kenyataannya 10 kali bahagianya, betul? Kalau dia berharap 10, kenyataan satu, mulai sesak napas itu. Karena kenyataan nggak sesuai dengan harapan, sakit hati, mulai disebut masalah. Antara realita dengan idealita nggak sama, masalah, sesak napasnya. Orang beriman beda, dia punya rasa syukur. Ketika dia bersyukur, syukur itu menolkan harapan, syukur itu menzerokan harapan. Artinya ketika dia berharap 10, kenyataan 1, dia syukuri 1 dibagi 10, bukan 1 bagi 0. Berapa? 1 bagi 0 berapa? Allahu Akbar. La in syakartum la azidannakum. Enggak terhingga. Maka syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang baik. Allah pasti menunjukkan kuasa kebesaran kepada hamba yang bersyukur dan bersabar. Kan begitu. Maka pulang ke rumah istri syukuri istri. Baru bagus yang nambah. Kalau belum nambah nggak akan, belum syukur nggak akan nambah. Dan syakartum la azidannakum. Maksain, nggak boleh itu dari kalau begitu. Itu bab takdir. Seneng banget kalau begitu. Yang terakhir yang 7, biar kita selesaiin aja. Yang ke-7, kata Ibnu Rajab adalah kadang-kala seorang memiliki dosa tertentu yang mengakibatkan habis amalannya kecuali amalan tauhidnya. Artinya dia masuk neraka heula, nanti setelah dosanya beres baru masuk surga, gitu kan. Makanya ada ahli surga, penghuni surga disebut oleh baginda Jahannamiyun. Apa arti Jahannamiyun? Alumni Jahannam. Padahal jadi alumni. Ini itu ada dosa-dosa tertentu yang mengakibatkan amalnya habis dan diciptakan oleh baginda. Dalam hadis yang diungkapkan, ya. Saya sungguh mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala kebaikan seperti gunung Tihama, warna putih. Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan laksana debu yang berterbangan. Kemudian bertanyalah Taubat kepada baginda, wahai Rasulullah, sebutkan kami ciri-ciri mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka. Lalu baginda mengatakan, mereka adalah saudara-saudara kamu dari bangsa kamu.
mereka mengerjakan amal soleh ibadah sebagaimana kamu mengerjakan amal soleh, akan tetapi mereka adalah satu kaum apabila dalam keadaan sendiri melakukan perbuatan haram. Dikala sendiri melakukan perbuatan dan itu diulang-ulang. Makanya itu masuk mengatakan banyak orang tertipu dengan aib yang ditutupi oleh Allah. Akibatnya dia akan mengulang kesalahan. Coba kalau orang berbuat maksiat nggak ada yang tahu, cenderung mengulang atau dia berhenti. Jemaah, saya nanya ini, ada orang berbuat maksiat nggak ada tahuan, cenderung mengulang atau dia berhenti? Nah, ngaku kan? Makanya kata Umar bin Khattab, ada orang yang tertangkap tangan berbuat kejahatan itu pasti yang udah berkali-kali. Walaupun dia ngakunya pertama kali omong kosong, karena Allah beri kesempatan untuk bertobat ketika ditutup mulai. Hati-hati dengan perbuatan maksiat yang tak ketahuan. Hati-hati, cenderung mengulang. Nah, ketujuh golongan inilah yang amalannya laksana debu. Yang pertama tadi bangga dengan amalnya takjub, dan dia akhirnya akan dibalas ternyata. Dan yang kedua meremehkan dosa, jangan dianggap enteng. Yang ketiga, dia berbuat baik, dia berbuat amalan-amalannya seolah-olah dia berbuat amal soleh tapi dia menzalimi orang lain. Yang keempat, riya. Yang kelima, dia berbuat baik tetapi dia amalannya seolah-olah pada amalan buruk tapi seolah dia pandang lain. Hati-hati. Ya. Yang keenam tadi apa? Orang yang beramal soleh, dia memiliki dosa-dosa tertentu yang mengakibatkan amalnya habis kecuali amalan tauhid. Dan terakhir adalah tadi, ya, yang keenam adalah, yang ketujuh adalah apa yang disebut dengan ini, orang beramal soleh tapi kurang bersyukur. 7. Kita lihat diri kita potret diri kita, ada nggak 7 hal ini? Kalau ada salah satu aja, namun bilang dari summa bilang kita hindari. Maka kita bersama-sama, tempatnya adalah masjid. Kita berjamaah, jadi kita saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah, mudah-mudahan ilmu ini bisa dibagi-bagi ke keluarga, ceritakan kepada istri dan anak, agar kita bisa terhindar dari 7 golongan ini, sehingga amal ibadah kita ditetapkan sebagai amal ibadah. Wallahi bisawab, itu mungkin sampaikan. Qul barihada astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Bila tabiya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanyakan, maka silakan. Ada jawab? Ada? Sudah paham insyaallah ya? Ada sarapan sekarang ya? Ada? 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 Udah lapar. Ya udah, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah dan rahmatul majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.